Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Musbihin, calon guru penggerak Angkatan 11 SD Negeri Gerlang Kecamatan Belado Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Melalui video ini perkenankan saya berbagi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator dan pengajar praktik saya, yakni Bapak Trisno Widodo dan Bapak Agus Soim. Berikut adalah video kegiatan diseminasi di Sekolah Dasar Negeri Gerlang mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Gerlang, yang kami hormati CGP Angkatan 11 Bapak Musbihin dan Bapak Eko, yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta tenaga kependidikan SD Negeri Gerlang. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita semua dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif tanpa ada suatu halangan apapun. Kedua kalinya selawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya besok qiyamah. Amin Allahumma amin. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Gerlang. Acara yang keempat acara inti, yaitu pemaparan atau diseminasi budaya positif oleh Pak Musbihin dan Pak Eko selaku CGP Angkatan 11. Acara yang kelima yaitu penutup. Meniti acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara pada acara ini dengan bacaan umum kita. Lillahi ta'ala syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Semoga dengan bacaan umum kitab tadi acara akan berjalan dengan lancar. Meniti acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Murah Azizah. Selanjutnya kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hidup
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Meniti acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Ngerlang yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Agus Saim. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Ngerlang, Bapak Musbikin, serta Bapak Eko Prapto Susilo. Yang saya hormati Bapak Ibu semua pendidik serta tenaga kependidikan SD Negeri Ngerlang. Pertama dan utama, tiada lupa, tiada henti kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat karunia kesehatan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu di tempat ini dalam suasana yang hikmat. Namun demikian ada saudara kita Pak Halid yang saat ini berhalangan karena kondisi kurang sehat, dan kita doakan mudah-mudahan segera sembuh dari sakitnya dan segera bisa kembali bertugas dan bergabung dengan kita di kegiatan-kegiatan berikutnya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat, dan dari beliau nanti kita harapkan syafaatnya baik di dunia dan terlebih di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah kita jadwalkan, dari rangkaian PGP Angkatan 11 dan seperti angkatan sebelumnya ada kegiatan aksi nyata dari CGP. Di sini adalah aksi nyata monggo Pak Teguh untuk bisa bergabung. Modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif. Dulu sudah kita lakukan pada angkatan 9 yaitu pada Bu Ika. Nah, pada hari ini kita akan melakukan diseminasi budaya positif di CGP yang kedua dan nanti dilanjutkan kepada Pak Eko. Harapan saya dengan adanya diseminasi budaya positif ini, kegiatan ini oleh CGP nanti bisa tersebarkan apa itu budaya positif, dan Bapak Ibu semua bisa menangkap esensinya, kemudian secara bersama-sama mengimplementasikan di sekolah. Suatu keberuntungan sekolah yang punya CGP, sehingga hal-hal yang didapat di PGP oleh CGP tersebut bisa tertransformasikan ke sekolah. Kalau dulu sudah dilakukan oleh Bu Ika dan Bapak Ibu semua sudah ikut, dan ini tindak lanjutnya, artinya walaupun guru lain menguatkan apa yang sudah dilakukan oleh CGP sebelumnya, dan nanti ditambah dengan Pak Eko, sehingga dengan 3 CGP ini
transformasi berjalan di sekolah, budaya positif bisa lebih optimal berjalan di SD Negeri Gelang. Ini harapan yang saya inginkan dari Bapak Ibu semua. Jadi bukan hanya formalitas kegiatan dari CGP, tapi implementasi di sekolah. Bagaimana Bapak Ibu nanti membuat keyakinan kelas, kemudian beberapa esensi dari apa yang disampaikan oleh CGP nanti untuk bisa dicermati. Manakala ada hal yang belum ditanyakan, terbuka diskusi ya Pak Bikin dari teman-teman semuanya. Dan Bapak Ibu sekalian manfaatkan kesempatan ini untuk berbagi pengalaman dari CGP, ataupun ada hal-hal yang bisa Bapak Ibu berikan masukan kepada CGP untuk memperkaya khasanah implementasi budaya positif ini di sekolah. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu bisa menghadiri ini dan nanti bisa berjalan sesuai dengan tuntutan waktu yang dituntut dalam LMS oleh CGP terpenuhi semua. Kemudian secara substansi materi Bapak Ibu memahami semua dan bersama-sama mengimplementasikannya di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat melakukan diseminasi Pak Bikin CGP, dan nanti berlanjut Pak Eko di sesi berikutnya. Dan kepada Bapak Ibu sebagaimana tadi saya sampaikan untuk bisa berinteraksi dengan positif dan aktif dalam kegiatan ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Meniti acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan atau diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Musbih. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada Bapak Agus Sohib SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Gelang yang saya hormati, kepada Bapak Eko Praptosusilo selaku rekan CGP Angkatan 11 yang saya hormati, serta rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan SD Negeri Gelang yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dikauli alhamdulillahirabbil alamin, di mana pagi menjelang siang ini kita masih bisa berkumpul di kelas 3A ini dalam rangka memenuhi undangan kami dalam rangkaian program guru penggerak yang kami jalani bersama Pak Eko, yaitu pada tahapan diseminasi budaya positif pada modul 1.4. Salawat serta salam marilah tetap kita curahkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan kelak layak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini mohon maaf sekali saya berdiri tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu ya, tapi hanya berbagi apa yang sudah saya dapatkan dalam program guru penggerak. Semoga apa yang saya nanti bagikan bisa bermanfaat untuk saya sendiri, untuk Bapak Ibu semua, dan ujungnya pada anak didik kita semua. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita akan membuat kesepakatan forum diseminasi dulu Bapak Ibu.
Kira-kira Bapak Ibu menghendaki kesepakatan apa saja dalam kegiatan ini agar acara diseminasi ini bisa berjalan lancar, tertib, dan juga terkendali. Pertama, menjadi pendengar yang baik. Kira-kira ada lagi tambahan semacam seperti peraturan lah, aturan. Boleh makan minum Bapak Ibu? Boleh ya. Saya tambah dulu. Boleh makan minum. Apa lagi Bapak Ibu? Boleh ngobrol? Kalau ngobrol sepertinya ini tidak pas. Maksudnya boleh menyampaikan pendapat. Oh ya, siap. Boleh menyampaikan pendapat. Tadi apa lagi? Boleh? Apa lagi? Oh, HP saya di silent. Ada lagi Bapak Ibu? Pak cukup? Oh, boleh izin ke belakang. Cukup atau ada lagi? Cukup ya, terima kasih. Ini beberapa kesepakatan di forum kita. Yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik, di mana kalau ada yang sedang berbicara, entah saya sebagai pemateri ataupun nanti teman untuk menyampaikan pendapat, kita wajib mendengarkannya sebaik mungkin. Terus boleh makan minum, boleh menyampaikan pendapat, sehingga ini tidak terkesan menggurui, sehingga bisa dua arah seperti itu. Selanjutnya, untuk tidak mengganggu ketertiban, HP harap di silent, bukan dimatikan ya, di silent saja. Terus selanjutnya, manakala ada keperluan boleh izin ke belakang. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya boleh untuk berdiri dulu Bapak Ibu. Kita ice breaking dulu. Ada usulan ice breaking Pak Teguh? Tidak ada ya? Coba ini ice breaking sederhana saja biar tidak memakan waktu yang lama. Ini kata kuncinya adalah mendengarkan kata-kata saya ya. Mendengarkan kata-kata saya dan dilakukan sesuai kata-kata saya dengan ada imbuhan saya minta. Kalau tidak saya minta berarti tidak perlu diikuti ya. Gampang Pak Teguh ice breaking itu sekarang Pak Teguh ya. Yang mudah saja. Coba saya minta angkat tangan. Dua tangan ya. Saya minta tangan ke depan. Saya minta tangan ke samping. Oke, siap. Gampang kan Bapak Ibu? Oke, turun dulu. Oke. Saya minta tangan ke atas. Diputar-putar. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 konsentrasi ya. Saya minta diputar-putar. Diputar-putar. Masih ada yang diputar-putar. Saya minta turun tangannya ya. Tangan ke depan. Saya minta tangan ke atas. Diputar-putar. Saya minta diputar-putar. Diputar lagi. Habis mulai terjadi. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selanjutnya ke materi. Bapak Ibu setuju atau tidak jika hukuman dapat mendisiplinkan murid? Hukuman? Tidak. Alasannya apa Bu? Bisa berdiri? Tahu bulan dijajakan. Asal jawab saja tidak Pak. Tidak. Alasannya? Di sini saya pikir hukumannya itu hukuman yang disiplin atau tidak, yang positif. Intinya kalau hukuman bentuknya apa seperti itu Pak. Kalau hanya sekedar hukuman itu kan umum gitu Pak. Iya. Nah kita nanti kalau ada
setuju ya kalau bukan mendisiplinkan murid ya? Tidak setuju. Tidak setuju. Terima kasih. Ada yang menjawab lain? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Alasannya apa? Setuju. Alasannya apa? Enggak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya sangat setuju, Pak. Karena dengan banyak membaca itu bisa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Dengan adanya membersihkan halaman, ya tidak membuang sampah sembarangan akibatnya, Pak. Jadi tertib, lingkungan bersih. Itu mungkin pendapat saya seperti itu. Tapi kalau bentuk hukuman yang berupa fisik, yaitu sangat tidak setuju. Mungkin seperti itu, Pak. Intinya hukuman yang fisik tidak setuju, namun hukuman yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman setuju karena bisa membersihkan. Seperti tadi ya. Oke, lanjut. Tadi hukuman, sekarang penghargaan. Pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Coba Mas. Terima kasih ya. Sebenarnya untuk reward dan punishment atau penghargaan dan hukuman kan sebuah hal yang saling berkaitan ya. Kemudian untuk pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak karena apa? Masa-masa anak SD cenderung memiliki keinginan yang lebih baik atau lebih menonjol dibandingkan dengan teman yang lainnya. Ketika ada pemberian stimulus untuk diberikan sesuatu, pasti anak akan tertarik untuk mendapatkannya. Sehingga menurut saya dengan memberikan motivasi belajar dapat meningkatkan. Iya, dengan pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Terima kasih, luar biasa sekali ini pendengar-pendengar saya. Selanjutnya nanti akan dibahas sampai akhir. Kalau Bapak Ibu mencermati, nanti akan bisa menyimpulkan antara hukuman dan penghargaan sebenarnya bisa mendisiplinkan atau tidak. Dilanjut Bapak Ibu ya. Nah, sekarang konsep inti budaya positif, nanti Bapak Ibu di sini akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Lanjut ke materi. Perubahan paradigma. Ada kegiatan mengepalkan tangan, kepala tangan. Ada si A, bisa Anda atau teman Anda, dan B di sini melakukan kegiatan. Pertama, menyobek secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuai atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sebuah tenaga dengan berbagai cara juga untuk memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, menyuap, atau apa saja agar bisa membuka. Di sini secara kertas. Sebenarnya ini dalam dunia nyata bisa benda berharga atau itu emas atau apa. Intinya yang punya ingin istilahnya menjaga, yang lainnya ingin
memiliki dengan cara hal apapun, bisa menghardik, merayu dan sebagainya. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Apakah tetap di tangan si A atau nanti bisa berganti ke tangan si B? Kira-kira dibujuk, diancam, diherdik, dirayu, disuap, bisa diiming-iming seperti lagu yang sedang tren ya. Kira-kira kemungkinan benda itu masih di A atau berpindah tangan ke B? Nah, di sini kita akan menemukan jawabannya seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada teori kontrol dan teori pilihan. Terkadang kita istilahnya ada beberapa ilusi dalam anak-anak kita Bapak Ibu. Bahwasanya ada ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Dengan berbagai cara dan daya kita bisa mengontrol perilaku murid. Sebenarnya itu adalah sebuah ilusi, tidak benar-benar nyata. Tapi kok ada yang mau kita arahkan, dan nanti akan ada jawabannya. Ilusi lagi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita mengkritik si A karena kebijakannya yang ini itu dan membuat dia merasa bersalah. Dia mau melakukan sesuai kritik kita, itu belum tentu kita mampu mengontrol dia seperti itu. Itu hanya ilusi saja seperti itu. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, bahwa semua penguatan bagus, jempol itu efektif dan bermanfaat. Sebenarnya hanya ilusi saja, karena tidak sepenuhnya itu bisa mengontrol anak kita. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, di sini sebenarnya anak mau mengikuti arahan kita itu karena anak termotivasi dalam dirinya sendiri, sehingga dia melakukan apa yang kita perintahkan atau arahkan, bukan karena dia terkontrol oleh kita seperti itu. Nah, kita sebagai guru harus pandai-pandai agar tahu anak ini kecenderungannya akan seperti apa, sehingga kita mampu membuat semacam stimulus agar anak itu seakan-akan bisa kita kontrol. Kenapa saya memilih seakan-akan? Karena memang sebenarnya kita tidak mampu mengontrol, karena yang mampu mengontrol dia berbuat sesuatu itu ya dirinya sendiri seperti itu. Bukan gurunya, bukan orang tuanya, tetapi adalah siswa tersebut. Termasuk hadiah itu sebenarnya stimulus. Hukuman pun adalah stimulus seperti itu, agar dia mau manut dan ikut apa yang kita arahkan. Dia mau dihukum, mau dipenjara, kalau dia mau tidak bergerak, ya dia tidak bergerak. Nah, itu sebenarnya kita itu hanya berada dalam ilusi, seakan-akan kita mau mengontrol. Sebenarnya kontrol ada di anak. Mau bergerak, mau melakukan itu ada di anak. Nah, ini PR kita untuk bisa seakan-akan mampu mengontrol anak kita seperti itu. Lanjut ya, Ibu. Nah, di sini stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap kebutuhan saya dengan Bapak Ibu sama. Sebenarnya kebutuhan kita itu berbeda, ya. Begitu juga dengan kita dengan murid, seakan-akan murid itu butuh pelajaran ABCD sesuai yang kita tahu. Ternyata anak kadang tidak butuh ABCD, karena butuhnya hanya A, butuhnya hanya B seperti itu. Semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran-gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
tetapi sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain seperti itu tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya baik buruk itu ada tujuan. Kita menilainya buruk, ternyata yang melakukan itu ada tujuan-tujuan tertentu. Orang lain bisa mengontrol saya dengan berbagai gerdikan, suap, ataupun semacam rayuan. Sebenarnya hanya kita yang mampu mengontrol diri kita seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol ya orang tersebut. Kita hanya bisa menstimulus biar seakan-akan dia bisa kita kendalikan. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Saat kita membujuk dan gagal, sering kita melakukan pemaksaan dengan melakukan kata-kata yang kasar atau yang keras dan sebagainya. Sebenarnya lebih baik dengan kolaborasi dan konsensus, kesepakatan, biar bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir adalah model berpikir menang kalah. Sekarang seharusnya berpikir menang-menang, dalam arti kita sama-sama untung atau kita sama-sama senang, seperti itu. Kita masuki pada materi disiplin positif. Kata disiplin berasal dari kata disiplina. Disiplina yang artinya sebenarnya adalah belajar. Disiplin ini sebenarnya mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Yaitu sebenarnya adalah menanamkan tanggung jawab agar kita melakukan nilai-nilai yang kita yakini. Sebab kita melakukan belajar karena kita meyakini belajar itu nanti bisa membawa kita menjadi manusia yang bermanfaat atau dan lain sebagainya, seperti itu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan dan juga tanpa ancaman atau hukuman. Sebenarnya ini tingkatannya sudah tinggi karena bisa berdisiplin tanpa ada imbalan, tanpa takut hukuman atau ancaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Inti dari disiplin positif adalah anak itu mampu berperilaku yang baik karena adanya dorongan dari dalam dari dirinya mau berbuat A, B, C, D yang baik-baik karena dia sadar bahwa yang dilakukan adalah sesuai dengan keyakinan, tidak karena ancaman, tidak karena hukuman ataupun penghargaan. Nah, dari tadi muncul kata-kata nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai ini sifatnya universal, dimanapun tempat, dimanapun kapanpun waktunya, lintas bahasa suku bangsa maupun latar belakang, nilai ini sama-sama diakui nilai yang baik seperti itu. Sifatnya itu universal, lintas bahasa suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini ada teori dari William Glasser bahwasanya setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan.
Seperti kita lah, kita melakukan sesuatu ada tujuan yang ingin kita capai. Begitu juga dengan murid-murid kita. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ini dari Diana Rosen. Nah, dalam pendidikan kita sudah dicanangkan nilai-nilai kebajikan, yaitu adalah yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Yang keenam adalah bernalar kritis. Keenam nilai inilah yang kita upayakan bisa terwujud pada anak-anak kita. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Dalam melakukan suatu tindakan pasti ada motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti terkadang anak kita, walaupun semoga tidak semuanya ya, datangnya selalu pagi karena takut dihukum kalau datangnya telat, bisa dihukum oleh gurunya. Memang kadang ada yang masih seperti itu, melakukan perilaku baik buruk. Biasanya kebaikan itu karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Seperti itu. Ini level pertama. Yang kedua adalah melakukan sesuatu, melakukan tindakan agar mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, dari institusi atau dari manapun. Seperti itu. Ada yang anak berangkat pagi biar mendapatkan pujian dari gurunya. Ada guru datangnya selalu pagi karena istilahnya biar mendapatkan penghargaan sebagai guru teladan. Itu juga motivasi dari perilaku manusia. Nah, ini level yang ingin kita capai baik untuk kita maupun murid kita, yaitu melakukan sesuatu karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berangkat pagi tidak karena ingin dihukum, tidak karena ingin mendapat imbalan, karena memang dirinya itu ya sudah seperti itu, ingin menunjukkan, kalau guru ingin menunjukkan sebagai pribadi yang baik, ingin menjadi contoh bagi murid-muridnya dan sebagainya. Intinya tidak dari menghindari hukuman atau mendapat imbalan atau penghargaan. Selanjutnya ada hukuman dan konsekuensi. Tadi di awal pertanyaan atau di awal ada pertanyaan pemantik tentang hukuman dan hukuman yang positif ya. Nah, ini ada kaitannya Bapak Ibu. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Biasanya menyakitkan bagi yang dihukum ya. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi akibat dari perbuatan itu. Selanjutnya, hukuman itu membuat anak sakit, bisa fisiknya, jiwanya, atau hatinya dalam jangka waktu yang lama. Terkena kadang sampai tua, teringat waktu dihukum oleh gurunya yang waktu itu. Memang hukuman ini sangat-sangat membekas untuk anak. Sedangkan konsekuensi, nah nanti
membuat anak merasa tidak nyaman juga, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Selanjutnya, hukuman akan membuat anak membenci kedisiplinan, biasanya malah membangkang seperti itu ya, karena biasa dihukum malah membangkang sisa seperti itu. Lah kalau konsekuensi, anak mulai menghargai disiplin. Kalau hukuman sifatnya adalah paksaan, kalau konsekuensi adalah stimulus dari suatu tindakan. Selanjutnya, hukuman bisa mendorong anak menyakiti diri sendiri karena merasa gagal tadi. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, untuk hukuman menjadikan anak itu merasa dirinya itu buruk, sedangkan konsekuensi diri ya agak baiklah seperti itu. Dan selanjutnya ada hukuman ini bisa membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Contoh, anak kalau mendapatkan tes dibawa ke rumah nilainya jelek, orang tua kadang langsung membuat atau memberi hukuman. Nah, sehingga besok-besoknya lagi dapat tes lagi nilainya jelek lagi, yang seharusnya diberikan orang tua malah disobek-sobek, dibuang di jalan. Ya karena menyembunyikan kesalahan atau menyembunyikan nilainya dari orang tua, karena daripada dihukum seperti itu. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mencoba mematuhi peraturan. Hukuman bisa membuat marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Ini yang membuat sangat membekas pada anak. Sedangkan konsekuensi, anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tidak lama seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu, lanjut. Coba ini praktek Bapak Ibu menebak. Ada suatu pernyataan, kira-kira mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku sebuah kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah. Coba nanti Bapak Ibu ingat-ingat jawabannya. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Mencatat 100 kali. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? 3 kali hukuman ini ya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Apa Pak Teguh? Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini sebenarnya kalau di kasusnya anak disuruh untuk tidak bersepatu seharian karena salah sepatu. Ini malah lepekan. Kira-kira itu hukuman atau hukuman? Ini berarti salah ngetik. Ini dari pusat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Ini seperti ini Pak. Saya ulangi. Kalau hukuman itu tindakannya kadang tidak nyambung dengan apa yang dilakukan. Contoh, terlambat, tiba-tiba disuruh mengelilingi lapangan. Hubungannya dengan terlambat apa? Terus apakah dengan mengelilingi lapangan, apakah nanti dia atau menyelesaikan masalah atau tidak? Seperti itu.
Kalau konsekuensi ada hubungannya dari yang dilakukan. Seperti tadi nih, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berarti karena dia sudah mencoret, tanggung jawab yang mengganti, ada hubungannya. Dan hukuman itu sifatnya itu tiba-tiba tanpa kesepakatan seperti itu. Inilah dia bagus pihak. Nah ini Bapak Ibu jawabannya. Betul ya tadi 3 kali hukuman, konsekuensi. Nah ini yang terakhir ini kenapa kok lari menghilangkan menjadi konsekuensi? Karena tadi ada hubungannya terdapat pada pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK biasanya awalnya pemanasan dulu. Kalau terlambat berarti dia tidak pemanasan, maka konsekuensinya itu pemanasan dengan lari seperti itu. Intinya ada keterkaitan seperti itu antara tindakan dan nanti yang dia lakukan seperti itu. Berarti sama saja dengan jalan apa ya? Ibaratnya makan terus sampahnya dibuang untuk diambil itu berarti kan ada kaitannya. Ada kaitannya ya. Yang hukuman tidak terkait sama sekali dengan apa yang dilakukan. Tiba-tiba disuruh apa? Yang disuruh itu atau perlakuannya tidak mengubah sama sekali terhadap perilaku yang salah tadi seperti itu. Masuk Bapak Ibu? Nah ini penghargaan. Kadang kita lebih memandang bahwa penghargaan itu lebih jos, lebih bisa memotivasi. Ya sedikit banyak betul, tetapi tidak dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau seorang bos kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, sebenarnya kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya seperti itu, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Dengan kita mengiming-imingi penghargaan, sebenarnya kita menganggap mereka itu tidak mampu atau tidak bisa melakukannya seperti itu. Sehingga kita caranya diberi penghargaan ini berarti tanpa sadar sebenarnya kita meremehkan mereka seperti itu. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam hal tertentu itu sebenarnya sama-sama hanya memunculkan motivasi dari luar, bukan dari dalam diri seperti itu. Dalam hal tersebut ya sama dengan hukuman karena hanya stimulus dari luar, tidak tumbuh dari dalam diri. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya adalah dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan seperti itu. Saya tidak mau berangkat pagi karena tidak dipuji oleh bu guru seperti itu, karena tidak dipuji sehingga dorongan dari luarnya hilang lagi seperti itu. Saya tidak mau ini karena tidak mendapatkan hadiah seperti itu. Karena apa? Dorongan eksternal terus yang dia kedepankan. Tapi kalau dia sudah muncul dari dalam diri, ada hadiah atau hukuman, dia tetap melaksanakan. Beberapa data dari penghargaan adalah seperti itu, Bapak Ibu. Pengaruhnya itu jangka pendek biasanya kalau penghargaan. Dan ini penghargaan itu malah menghukum Bapak Ibu, terutama bagi yang tidak mendapatkan penghargaan seperti itu. Kadang penghargaan itu kadang diberikan pada orang yang bisa dan cepat seperti itu biasanya ya. Begitu contoh lomba lari yang mendapat hadiah biasanya yang cepat, padahal semuanya bisa lari. Yang tidak mendapat hadiah itu merasa terhukum karena tidak mendapatkan hadiah atau penghargaan seperti itu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ini ada semacam studi dari luar bahwa sebenarnya mereka-mereka yang sering mendapatkan penghargaan itu malah mengurangi ketepatan dia dalam bekerja seperti itu. Sehingga memang
penghargaan ada kalanya baik, tapi ada kalanya malah membuat kinerjanya menurun seperti itu. Dan ini yang sangat jelas, yaitu kadang penghargaan merusak hubungan seperti itu. Ada anak yang konsong kental atau teman akrab, yang satu mendapatkan penghargaan, yang satu tidak, kadang timbul rasa iri, meri, sehingga apa? Tiba-tiba yang tadinya persahabatannya baik-baik saja bisa renggang. Padahal tanpa penghargaan masih baik-baik saja. Setelah yang satunya dapat penghargaan, tiba-tiba menjadi rusak hubungannya. Kadang dalam klub sepak bola semuanya berperan, kadang yang mendapat penghargaan hanya striker seperti itu. Sehingga apa? Kadang membuat pemain yang lain bisa nanti ujung-ujungnya dia lagi yang mendapatkan penghargaan, sehingga mendingan saya main biasa saja seperti itu. Lanjut. Penghargaan menurunkan kualitas, hampir sama dengan yang nomor 3. Dan yang terakhir adalah yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang terakhir adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik seperti itu. Karena kita memang budaya positif ini adalah bagaimana caranya biar anak itu bisa termotivasi dari dalam diri, bukan dari faktor luar. Selanjutnya keyakinan kelas Bapak Ibu. Mungkin ini hal baru bagi Bapak Ibu, karena kadang biasanya mendengarkannya adalah peraturan atau tata tertib. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah yang di dalamnya memiliki nilai-nilai kebajikan, dibuat, disepakati, dan diyakini bersama. Berarti terlibat. Seperti tadi, waktu awal tadi dibuat tidak oleh yang di depan, tapi bersama-sama, disepakati bersama, akhirnya diyakini bersama. Untuk mewujudkan kelas impian, bisa juga untuk mewujudkan sekolah impian. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Berarti mensukseskan program dari pemerintah Bapak Ibu. Nah, di sini langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas ini yang penting bagi kita semua Bapak Ibu, karena diharapkan nanti tidak hanya CGP, Bapak Ibu semua juga bisa membuat keyakinan kelas. Berikut langkah-langkahnya Bapak Ibu. Yang monggo Pak. Oke. Kalau tadi Pak bikin ketika awal diseminasi itu kan kesepakatan ya. Kalau ini keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya seperti itu, atau mungkin Pak Bikin bisa menjelaskan, atau mungkin Bapak Ibu punya pandangan lain tadi ke kesepakatan belajar tadi ya di forum itu. Nah, sementara ini ke keyakinan kelas, samakah, tidakkah, atau bagaimana? Terima kasih Pak. Keyakinan dan tadi adalah kesepakatan. Di sini nanti akan terjawab pertanyaan, yaitu dari dulu Bapak Ibu. Pertama, kita berdiskusi dulu, memunculkan peraturan-peraturannya dulu. Anak kan kadang menulis seingatnya peraturan di dalam kelas, seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau mau keluar harus izin. Tidak boleh rame. Kalau mau bertanya harus tunjuk tangan. Dimunculkan semuanya. Berarti anak itu diberi kertas post-it biar menuliskan apa yang dia inginkan, aturan apa yang ingin ada di kelasnya, seperti itu. Nah, selanjutnya mengubah peraturan itu menjadi kalimat yang positif. Kalimat positif itu berarti menghilangkan seperti larangan-larangan. Jangan membuang sampah sembarangan, berarti diganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Yang awalnya larangan, jangan, dilarang, berarti juga menjadi ajakan ataupun himbauan, seperti itu. Dilanjut, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Contoh tadi,
ada kesepakatan intinya pada waktu ada yang berbicara kita mendengarkan. Berarti keyakinannya adalah menghormati orang lain. Berarti dari peraturan-peraturan yang ada sudah dijadikan kalimat positif, lebih dicari nilai kebajikannya. Nah, itulah yang nanti menjadi keyakinan kelas. Contoh lagi, seumpama wajib datang tepat waktu, berarti keyakinannya apa? Bapak Ibu? Berarti disiplin atau menghargai waktu seperti itu. Berarti dari peraturan-peraturan itu nanti disarikan, dibuat dalam bentuk nilai-nilai kebajikan, tidak lagi seperti dulu tata tertib seperti itu. Terus berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Contoh tadi berdisiplin atau menghargai waktu. Berarti gambaran perilakunya seperti apa? Oh, datang tepat waktu, terus mengerjakan tugas tepat waktu dan sebagainya. Selanjutnya berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, baik muridnya ataupun gurunya, dan meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Setelah jadi berjalan beberapa tahun atau berapa semester itu bisa dikaji ulang, perlu ditambah atau dikurang seperti itu Bapak Ibu. Berarti intinya adalah keyakinan kelas itu merupakan intisari dari sebuah peraturan-peraturan atau kesepakatan yang muncul dari siswa atau dibuat bersama, tidak mutlak atau dari guru seorang seperti itu. Biar anak itu juga memunculkan atau berani untuk menyampaikan suatu peraturan yang sebenarnya dia inginkan, terkadang tidak ada. Seperti tadi tidak terbitkan oleh saya HP di silent, ternyata muncul permintaan untuk HP di silent. Seperti itu. Sama seperti murid kita, kadang yang tidak terpikirkan muncul dari mereka seperti itu. Di sini dokumentasi keyakinan kelas Bapak Ibu. Langkah-langkahnya Bapak Ibu beratnya. Pertama ini beri arahan, terus di sini anak-anak menuliskan peraturan-peraturannya. Di sini nanti menempelkan sesuai yang sudah ditulis. Ini ada gambaran singkat Bapak Ibu. Dan selanjutnya disalurkan menjadi keyakinan kelas seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu ada materi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Tidak hanya manusia, ya. Makhluk yang lain pun sama, ingin bertahan hidup. Di sini menyangkut seperti makanan, memerlukan pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Selanjutnya ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, semuanya ini di lingkungan tertentu, dimanapun kita ingin merasa diterima, tidak dikucilkan. Alhamdulillah ini teman-teman kita yang baru langsung klik dengan guru-guru yang sudah lama di SDN Gerlang. Ini karena guru-guru lama ini tahu bahwasanya kebutuhan dasarnya adalah rasa diterima. Alhamdulillah langsung diterima dengan baik. Selanjutnya ada kebutuhan penguasaan.
yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia yang kuat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan-pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, sangat pokok ini, seperti menjalankan hobi, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Selanjutnya Bapak Ibu, ini terkait dengan pelaksanaan disiplin di sekolah, yaitu guru memiliki 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, di sini posisi kontrol yang dua, yaitu penghukum dan membuat orang merasa bersalah, itu adalah posisi yang bisa disebut identitas gagal. Sedangkan yang dua selanjutnya sebagai teman dan pemantau, itu identitas berhasil tapi masih kurang. Kenapa? Karena masih kontrol dari luar, tidak dari dalam siswa. Seperti itu. Ini yang kita tuju. Semua guru diharapkan bisa menjadi manajer. Apa yang dilakukan guru pada saat menjadi penghukum? Lah, biasanya adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, nyindir, menyakiti. Sedangkan saat membuat merasa bersalah, biasanya berceramah dengan mengatakan, seharusnya kamu itu titik-titik. Bapak sangat kecewa dengan kamu sehingga anak ini merasa bersalah. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman, ya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya seperti itu. Sedangkan untuk pemantau biasanya adalah menghitung dan mengukur, biasanya menanyakan tata tertib dan sebagainya seperti itu. Ini kamu datang jam berapa? Seharusnya masuk jam berapa? Pemantau seperti itu. Dan yang terakhir adalah manajer, yaitu mengajukan pertanyaan agar anak ini nanti bisa sadar dan bisa tumbuh dari dalam dirinya untuk bisa berdisiplin seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi nanti ke depannya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berikut ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan suatu paksaan. Seperti hukuman itu kan paksaan, harus melakukan itu. Sedangkan kalau restitusi, tawaran, mau apa untuk memperbaiki kesalahan kamu seperti itu. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam dirinya agar sadar seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Seperti tadi ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Dan fokus pada karakter bukan pada tindakan. Dan yang terakhir adalah menguatkan dan fokusnya pada solusi. Berikut langkah-langkahnya Bapak Ibu dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas pelaku yang melanggar. Yang kedua adalah validasi tindakan.
Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Biar lebih jelas Bapak Ibu, kita saksikan video penerapan segitiga restitusi biar mengetahui 3 langkah tadi. Silakan disimak Bapak Ibu. Ini kasus pertama, lupa membawa buku tugas. Arkan adalah siswa kelas 3 SD Negeri Gerlang. Saat Pak Mus masuk kelas, dia terlihat panik dan kebingungan mencari sesuatu dalam tasnya. Kemudian Pak Mus menghampirinya, ternyata dia lupa tidak membawa buku tugas agama yang sebenarnya ada PR yang telah dia kerjakan untuk dikumpulkan nanti setelah jam istirahat. Monggo Bapak Ibu disimak Bapak Ibu. Menstabilkan tindakan itu berarti intinya menyampaikan bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa karena itu intinya tidak langsung down itu bohong dulu seperti itu. Sedangkan validasi tindakan yang salah adalah menanyakan alasan mengapa melakukan hal tersebut Bapak Ibu. Setelah tadi dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kasus kedua, langsung saja saya ke tanggapan siswa karena durasi Bapak Ibu. Ini kasus yang kedua, dan ini langsung tanggapan dari siswa. Saya memang suaranya kurang keras, kurang jernih juga. Apalagi backsoundnya ada orang yang sedang menyapu Bapak Ibu. Kesimpulan Bapak Ibu, dalam menangani suatu kasus yang terjadi di sekolah, seorang guru hendaknya menggunakan pendekatan segitiga restitusi dengan memposisikan dirinya sebagai manajer. Dengan memposisikan diri sebagai manajer, diharapkan akan tumbuh kesadaran dari dalam diri siswa untuk dapat memperbaiki kesalahannya
tanpa perlu adanya hukuman ataupun imbalan. Sekali lagi, inti yang perlu digarisbawahi adalah motivasi dari dalam diri siswa untuk bisa memperbaiki. Terima kasih Bapak Ibu. Dari saya, manakala ada tutur kata, sikap dan ucap yang kurang pas di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Ratnawati, guru kelas 5 SD Negeri Gerlang. Saya sangat senang sekali bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dipaparkan oleh Bapak Musbihin selaku CGP Angkatan 11 ini. Dalam menyampaikan materi budaya positif, Pak Musbihin menyampaikannya dengan runtut, jelas dan lugas, sehingga saya bisa menangkap apa yang disampaikannya dengan baik. Dengan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, saya menjadi punya gambaran bagaimana menghadapi perilaku murid. Dan insya Allah dengan pengetahuan yang saya dapatkan dari kegiatan ini akan saya terapkan untuk bisa menumbuhkan karakter siswa agar menuju budaya positif di sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.